yang saya terima untuk pedoman apabila kita menziarahi ke makam aulia, seorang aulia. Jadi apalagi tadi bukan hanya di sini, kalau ke suatu hari abang-abang dan kakak-kakak kita dapat kesempatan ke India atau ke Uzbekistan, tempat apa, hal ini juga bisa dipakai. Jadi kalau kita ziarah kepada makam aulia itu pertama kali kita secara kalau yang sebagai pengisi ziarah kita saya ajari, tapi sebagai pengikut rombongan kita niatkan saja bahwa kita menziarah pada tempat aulia, atau boleh juga kita pasang hajat, ya Allah sengaja aku berhajat untuk melaksanakan ziarah ke tempat aulia, ya Allah boleh. Nah kemudian begitu kita sampai di tempat itu, nah kita menyampaikan assalamualaikum, assalamualaikum ya wali Allah. Nah assalamualaikum, assalamualaikum ya. Kemudian kita masuk, kita dengan hormat, mata, diri dan tempat yang ada. Sesampainya di dalam, kalau memang ada apa, kita tunggulah pimpinan jalan semua. Nah, cuman kalau kita tinggi ke Allah, pertama kali di sana nanti setelah apa, kita tetap sebagai kaum sufi ini membaca Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali. Yang pertama kali kita sampaikan hadiah itu adalah kepada walaupun kepada nasib kita. Sama, ya Allah, seumpama ada pahala dari bacaan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas yang apa Muhammad sampaikan kepada nasibku. Itu yang pertama. Kemudian boleh kita baca, selanjutnya kita baca sekali lagi Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Amal kita mohon kepada Allah, ya Allah, seumpama ada pahala bacaan Al-Fatihah, mohon nanti sampaikan kepada auliamu yang sedang ada kunjungi ziarah ini, yakni kita sebutlah namanya. Nah, itu yang kedua. Jadi pertama kepada nasib, yang kedua kepada aulia. Yang ketiga, karena para aulia-aulia, para wali-wali ini sebenarnya semuanya adalah bermuara kepada Rasulullah SAW. Hampir semua tarikat, baik para riyabat itu cuma hanya jalurnya kebanyakan ada yang lewat Sayyidina Abu Bakar, ada yang lewat Sayyidina Ali, tapi seluruh muara tarikat para aulia itu adalah Rasulullah. Maka selanjutnya kita bacalah satu sekali lagi yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Nah itu boleh sampai situ, Pak. Setelah itu, nah boleh kita kalau ada pintu doa, barulah kita nanti kalau apa mau berdoa di situ doa. Jadi ini juga untuk mengurangi, bukan kita berdoa itu minta kepada kubur atau mati, tidak. Kita berdoa kepada Allah, baru kita doa, ya Allah, aku memohonkan doa padamu di tempat aulia, di tempat kekasihmu yang aku harapkan sabar. Nah, ya barulah kita mulai berdoa sampai kalian, ya Allah, ya Allah. Nah, bolehlah ditambah sedikit sini. Kalau boleh tambah sedikit ya Bapak. Doa itu kalau dia dari penjara itu doa pertama itu bukan langsung masuk kita memberikan kemuliaan. Nah, jadi biasanya, ya Allah, berikan ada kita mendoa, ya Allah. Ya Allah, aku berdoa di tempat auliamu yang aku harapkan doa dan syafaatnya. Jadi pertama kali doa itu, ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, berikanlah kemuliaan, itu boleh kepada aulia yang kita yang kita ziarah itu. Baru yang ketiga, tetap walaupun apa, ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada guru mursyid. Nah, kita tetap dengan hebat ya, karena mursyid itu dia lambat ya. Kita menyampaikan kepada gelombang itu, nah, itu dari tetap. Barulah kita mohon, ya Allah, berikanlah kepada ampunan dan segala macam doa-doa. Itulah dia berdoa. Barulah itu doa dan apa-apa. Dan ketika kita mau pamit, kita baca lagi. Boleh sekali lagi ketika kita mau baca boleh sekali lagi. Tidak usah 1-3, cukup Al-Fatihah sekali ketika kita mau pamit. Hadiahkan kepada aulia setempat, dan sekali lagi kita baca Al-Fatihah sekali yang hadiahkanlah kepada kita. Inti daripada pelajaran ini, nah kenapa kita pembukaan mursyid, penutup mursyid. Nah di tengah itu. Nah, jadi ada penjelasan. Ini apa ya? Ada penjelasan mungkin bagi
yang pernah bersyukurlah dalam kajian kita itu ada, ya Allah, aku mohonkan kepada Engkau. Yang itu kita baca, ya Allah, aku mohonkan kepada Engkau seumpama ada pahala dari bacaan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas yang ada di bacaan ini, mohonlah dihadiahkan kepada rohani Syekh Sabadi, oleh rohani Syekh Sabadi atau Muhsin dalam namanya. Dan aku minta tolong kepada Muhsin itu untuk menyampaikan tarikat ini ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Nah, di situ aja ada satu menyampaikan tarikat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bisa, masa menyampaikan ke yang lain tak bisa. Bahkan kepada orang, kita boleh mengirim Al-Fatihah itu kepada orang tua kita yang sedang berlindung meninggal, boleh. Dengan cara tadi, Muhsin titip hadiah. Nah, mungkin boleh itu menyampaikan dengan catatan, mohon maaf kebetulan di sini apa ya, orang tua kita Muslim, ya. Nah, ini kebetulan rasanya Muslim, tapi di banyak tempat banyak juga orang Suroni yang mualaf, orang tadi kita mualaf, itu nggak boleh. Bahkan dalam doa aja kalau bisa tadi saya baca, kalau bapaknya tidak Muslim, kan dia menulis bin atau bintinya, nggak saya baca itu. Saya anjurkan nggak usah dipakai kalau dia minta doa. Kan? Nampaknya itu sederhana, tapi ada efek metafisik, Nah, jadi apabila ada beberapa mualaf seperti Ikhwan kita di Bali, itu masih banyak orang tuanya tidak Muslim. Saya menganjurkan kalau dia ngambil obat, bin atau bintinya tidak usah. Nah, itu bisa dikirim ya. Boleh dikirim kepada orang tua atau yang sudah berguna, boleh. Nanti lama-lama belajar lah kita, insya Allah. Nah, kalau belum mau berapa sampai dia. Banyak kisah mengatakan lekah lewat mimpi orang yang kita kirim itu kadang-kadang dia ada. Jadi saya rasa kemudian pesan-pesan lain tetaplah kepada para jemaah khususnya murid saya, tetaplah jaga amalan setelah ini dimanapun berada. Nah, itulah yang disampaikan oleh Rasul kita. Nanti insya Allah karena apabila dia sampai rukun dikerjakan dengan rukun dan syaratnya, insya Allah lewat kualifikasi. Itu aja yang dipesan-pesan dimanapun berada. Demikianlah dalam kesempatan ini nggak banyak yang saya sampaikan. Hal-hal lain nanti boleh kita diskusi tanya jawab. Lebih kurang apa dan sebagai penutup, saya sendiri dan mungkin kami keluarga di rumah ini sangat bersenang hati dan sangat gembira dikunjungi dari Malaysia, ada yang dari Pekanbaru. Nah, semoga pertemuan kita ini mendapat rahmat karunia nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah lebih kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.